Selamat malam semuanya. Selamat datang buat 16 teman-teman yang sudah hadir. Semoga yang lain juga cepat hadir. Selamat Moon Festival bagi yang dapat libur atau yang masih kerja. Nah, hari ini kita akan belajar modul 2. Mungkin teman-teman sudah dapat modul atau belum ya? Udah ya semuanya. Jadi, kita akan belajar modul 2 tentang lingkungan organisasi. Kemarin kan kita sudah mempelajari apa sih organisasi, mungkin teman-teman kan masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya lingkungan organisasi itu seperti apa sih detailnya. Nah, di modul yang sekarang, seperti biasanya, kita punya tujuan modul. Yang pertama adalah nanti teman-teman akan mempelajari apa sih yang namanya lingkungan eksternal. Yang kedua, teman-teman akan juga mengenal apa yang dinamakan lingkungan internal organisasi. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa menjelaskan hubungan keduanya dengan lingkungan global. Karena kita sudah belajar juga minggu kemarin, sebenarnya tantangan dari manajemen adalah dia menjawab tantangan dari globalisasi. Nah, bagi teman-teman yang sudah dapat modul, mungkin bisa dibaca mulai dari modul 2 halaman 25. Nah, di situ menjelaskan tentang apa sih lingkungan, artinya lingkungan itu apa. Lingkungan secara umum bisa diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Jadi pada intinya, jika disimpelkan, lingkungan adalah apa saja kondisi yang ada di sekitar organisasi itu sendiri. Nah, organisasi itu lingkungannya dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Nah, eksternal sendiri dia memiliki beberapa elemen. Ada elemen aksi langsung atau yang dia mempengaruhi secara langsung dan elemen aksi tidak langsung. Dalam artian pengaruhnya tidak langsung mengena pada organisasi. Contoh elemen eksternal yang memiliki aksi secara langsung atau mempengaruhi organisasi secara langsung itu adalah konsumen, serikat pekerja, dan pemasok, ataupun yang lainnya. Nah, yang tidak langsung itu bisa seperti teknologi, ekonomi, ataupun politik dan budaya. Dan lingkungan internal itu lebih ke dalam lingkungan dari organisasi itu sendiri. Bagaimana budayanya di organisasi itu, bagaimana kondisi karyawan, dan bagaimana hubungannya dengan pemegang saham. Nah, di halaman berikutnya teman-teman akan mempelajari apa sih elemen-elemen dari lingkungan sendiri. Elemen lingkungan kurang lebih adalah dia memiliki aksi langsung atau berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi mereka dikelompokkan menjadi dua, yang mempengaruhi secara langsung atau yang mempengaruhi tidak secara langsung. Elemen lingkungan itu seperti, jadi bisa dilihat di gambar, organisasi itu dikelilingi oleh banyak hal. Jadi dari karyawan itu sendiri, dari budaya organisasi, serikat pekerja, lembaga keuangan yang menopang organisasi, pesaing, pelanggan, pemasok, bahkan pemerintah. Nah, itu dikelompokkan menjadi beberapa variabel seperti variabel sosial, variabel ekonomi, variabel politik, dan variabel teknologi. Jadi, lingkungan yang
berada di sekeliling organisasi itu sangat banyak. Entah dia dari dalam organisasi itu sendiri seperti karyawan ataupun manajer, ataupun dia dari lingkungan luar seperti pelanggan, pesaing, serta lembaga keuangan yang menopang. Dari sini ada yang ditanyakan tentang apa sih lingkungan dan elemen-elemen apa saja yang ada di dalam lingkungan. Pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja itu adalah seperti agen yang memenuhi kebutuhan kita terhadap tenaga kerja. Jadi dia adalah pemasok tenaga kerja di organisasi itu. Misalnya kayak teman-teman yang bekerja di Taiwan, si pemasok tenaga kerja di Taiwan itu merupakan kayak agen-agen tenaga kerja atau TKI, terus habis itu KDEI. Nah, itu mereka merupakan lembaga pemasok pekerja. Nah, itu bisa disebut agen tenaga kerja ataupun lembaga serikat pekerja. Kayak gitu. Nah, di sini di dalam elemen-elemen ini di dalam lingkungan eksternal itu tadi kan apa yang dimaksud budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperti budaya di lingkup perusahaan itu sendiri. Entah jadi budayanya misalnya dia itu satu komando ataupun banyak melakukan proses demokrasi, musyawarah dalam pengambil keputusannya atau enggak. Jadi budaya itu bisa berarti bagaimana situasi di organisasi itu sendiri. Misalnya aturan-aturannya itu seperti apa, terus habis gitu, nah ya peraturan organisasinya, lantas seperti kayak kondisi di organisasi itu sendiri harusnya seperti apa, yang tidak dilakukan seperti apa. Nah, itu dimaksud adalah budaya organisasi. Nah, untuk pertanyaan Mbak Sulistiani, prinsip apa yang digunakan organisasi untuk menarik konsumen? Prinsipnya adalah dia mengerti selera dari konsumen itu sendiri, dia mengerti kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan di beberapa modul yang mendatang karena itu lebih ke sifat manajemen. Jadi karena modul 1 dan 2 kita masih sebagai pengantar. Jadi kita baru mengetahui apa sih organisasi itu, apa manajemen itu, dan apa lingkungan yang mempengaruhinya. Ada pertanyaan lain? Selamat datang yang baru datang. Nah, selanjutnya lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia memiliki 2 elemen yang mempengaruhi secara langsung atau yang mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, yang mempengaruhi secara langsung itu merupakan didefinisikan sebagai terdiri dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik individual maupun kelompok, yang langsung mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasarannya. Jadi intinya adalah dia mempengaruhi secara langsung terhadap proses dari organisasi itu sendiri. Nah, contohnya adalah konsumen atau pelanggan. Karena pelanggan merupakan
pihak atau stakeholder yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam organisasi bisnis. Karena kalau kita menjual barang, pasti kita membutuhkan pasar. Pasarnya itu adalah kumpulan konsumen itu sendiri. Konsumen mana yang suka terhadap barang kita. Lantas, kita juga membuat produk itu harus sesuai dengan selera dari konsumen atau kebutuhan dari konsumen. Misalnya, di musim panas, sejumlah perusahaan jauh lebih memilih memproduksi barang-barang atau baju yang berbahan ringan, payung, dan kawan-kawannya. Nah, sedangkan di musim dingin, beberapa perusahaan jauh lebih memilih baju-baju dengan style yang tebal, hangat, atas pokoknya yang cocok untuk dipakai di musim dingin. Jadi selera konsumen itu berubah setiap saatnya, musiman, atau bahkan dia lebih ngikut terhadap fashion atau tren. Ya, mungkin nanti bagi yang pertanyaannya belum terjawab secara jelas, nanti akan saya coba jawab, dan kalaupun masih kurang nanti bisa email atau inbox saya di FB. Nanti setiap saat pasti akan saya jawab. Nah, untuk selanjutnya saya menjelaskan yang ini dulu ya, biar nggak kepotong. Karena sifat konsumen itu berubah-ubah setiap saatnya, maka secara tidak langsung itu juga mempengaruhi keputusan dari sebuah perusahaan mengelola produknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa konsumen itu juga mempengaruhi proses produksi secara langsung. Dalam artian karena proses produksi itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen. Selanjutnya adalah pemasok. Pemasok mempunyai kedudukan yang sangat strategis bagi perusahaan. Untuk menyiasati pasokan bahan baku, perusahaan harus menyesuaikan dengan perusahaan pemasok itu sendiri. Kapan bahan baku akan tersedia, berapa harga bahan baku, banyaknya bahan baku yang dibeli. Nah, itu semua secara langsung mempengaruhi produksi dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan tidak akan berproduksi secara optimal jika terjadi permasalahan di pemasok, terutama pemasok bahan baku. Selanjutnya adalah pemerintah. Di sini, pemerintah tidak boleh menggunakan pengaruh langsung pada bisnis, tetapi pemerintah harus membuat peraturan atau perundang-undangan yang membiarkan pasar bebas untuk membentuk ekonominya sendiri. Dalam artian, pemerintah itu bersifat sebagai penjaga harga. Misalnya dia menetapkan harga tertinggi dari suatu barang, harga terendah bagi suatu barang untuk tidak merugikan baik konsumen ataupun produsen. Berikutnya adalah serikat pekerja. Dengan adanya serikat pekerja, maka daya tawar untuk para pekerja terhadap pihak perusahaan akan semakin kuat. Dalam artian, serikat pekerja adalah kumpulan dari para pekerja, sehingga ketika para pekerja itu menjadi satu kesatuan, maka itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses produksi. Nah,